Pemirsa, sejumlah peserta vaksin di Purwakarta, Jawa Barat jatuh pingsan saat harus mendapatkan asupan oksigen. Ada juga peserta yang harus dipegangi petugas karena fobia jarum suntik. Sedikitnya 2 peserta vaksinasi jatuh pingsan usai mendapatkan suntikan vaksin jenis AstraZeneca yang digelar di objek wisata Cikau Park, Purwakarta, Jawa Barat. Mereka umumnya merasakan pusing dan tubuh lemas. Kedua peserta itu harus mendapatkan pertolongan pertama dari petugas dengan memberikan asupan oksigen. Tidak hanya itu, ada peserta vaksin yang harus dipegang petugas karena ketakutan ketika petugas akan menyuntikkan vaksin ke lengannya. Pusing sama badan lemes, tiba-tiba aja pusing pingsan gitu. Setelah disuntik atau Setelah sebelumnya udah sarapan dulu atau belum? udah sarapan udah Kalau tidur kurang nggak? 5 jam sih tidur baru. Oh, emang semalam begadang atau gimana? Iya. Kerja atau gimana? Emang begadang gitu. Iya. Tapi punya riwayat nggak? Emang takut jarum suntik ya? Iya, takut jarum suntik. Pertama yang saya amati di sini, masyarakat ketakutan akan jarum suntik. Itu yang kedua. Yang ketiganya itu, ini kebanyakan masyarakat pekerja, jadi faktor istirahat kurang, itu yang saya amati. Tapi setelah diobservasi, setelah penyuntikan, alhamdulillah tidak terjadi. Vaksin ini ditargetkan mencapai 1.000 dosis di 2 desa di Kecamatan Jatiluhur. Pesertanya mulai dari usia 16 tahun hingga 60 tahun. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia kembali kedatangan vaksin corona Sinovac dari perusahaan Cina. Sebanyak 5 juta dosis Sinovac diterima dalam bentuk jadi. Sebanyak 5 juta dosis vaksin COVID-19 Sinovac kembali diterima Indonesia dari perusahaan Cina. Sinovac tiba di Bandara Soekarno-Hatta siang tadi dalam bentuk vaksin jadi dalam kemasan vial 1 mm. Kedatangan vaksin Sinovac membuat jumlah vaksin yang tersedia di Indonesia kini melebihi 125 juta dosis. Semua vaksin yang masuk ke Indonesia terjamin dari aspek keamanan, mutu, dan khasiatnya. Dan semua vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi COVID-19 di Indonesia tentunya adalah telah melalui proses yang panjang dan mendapat persetujuan emergency authorization untuk saat ini sebagai izin edar dan izin penggunaannya. Mulai awal Agustus, program vaksinasi nasional diperluas dan dipercepat dengan target vaksinasi 2 juta per hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan warga kecewa karena gagal menerima vaksinasi di Pasar Modern Banjarwijaya, Kota Tangerang, Banten pada Jumat siang lalu. Pasalnya dari 1.000 dosis pihak penyelenggara hanya menyediakan 200 dosis vaksin saja. Puluhan warga dan anak-anak rela antre berjam-jam demi mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi Merdeka Polsek Pinang digelar di Pasaran Modern Banjarwijaya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, dengan sasaran pedagang dan masyarakat umum, anak-anak hingga lansia. Namun sayangnya ratusan warga harus gigit jari lantaran gagal menerima vaksinasi. Warga yang didominasi pekerja dan ibu rumah tangga ini terpaksa harus kembali ke rumah dengan rasa kecewa. Sejumlah warga bahkan mengaku telah meminta libur kerja dan menyempatkan diri membagi waktu mengurus rumah tangga demi menerima vaksinasi. Sementara Kapolsek Pinang terpaksa membubarkan warga karena keterbatasan kuota dosis vaksin. Dari kuota awal 1.000 dosis, hanya mendapat pasokan 200 dosis vaksin dari Dinkes setempat. Kita mendapat dosis 200 dosis, sementara animo masyarakat sampai 500. Maka dari itu, saya mohon maaf atas keterbatasan vaksin dosis yang ada. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat yang hari ini tidak tervaksin, besok untuk vaksin berikutnya di Gor Sundimara Pinang. Banyak kerjaan pagi, anak-anak juga masih sekolah online atau apa gitu. Jadi pas kesini udah nggak ada, udah ngantri begini banyak, udah ngos-ngosan juga dari jauh, terus nggak dapet ya, kecewa lah. Bagi warga yang gagal menjalani vaksinasi akan diprioritaskan saat mengikuti gelaran vaksinasi di Gor Sudimara Pinang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kabupaten Jombang terima bantuan daging ayam dalam kondisi tak layak konsumsi. Sebagian warga mengembalikannya ke perangkat desa dan warga lainnya langsung membuangnya.
Warga Desa Sukorejo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengeluhkan bantuan daging ayam dari program bantuan pangan non-tunai BPNT. Mereka mendapati daging ayam yang mereka terima dalam kondisi tak layak konsumsi. Daging ayam berbau busuk dan berwarna pucat. Warga mengetahui hal tersebut saat perangkat desa mengumumkan agar daging yang busuk dikembalikan untuk dimintakan ganti yang baru. Dikasih tahu siapa? Pak Bayan, kalau dagingnya ada yang busuk. Nah, baru dicek sama mbak saya. Katanya ya emang bau di dalam freezer. Nah, terus katanya suruh ngeluarin itu. Selain daging ayam, dalam program BPNT ini warga juga mendapatkan bantuan berupa beras, bawang putih, kentang, tahu, dan telur. Namun dari seluruh bantuan yang diterima, hanya daging ayam yang diterima dalam kondisi tak layak konsumsi. Pemirsa, babak baru polemik seragam wakil rakyat. Pemenang tender kain memprotes pembatalan sepihak dari DPRD Kota Tangerang. Kami akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di iNews Malam.